Shalom saudara, kita mulai lagi pendalaman kitab kita. Minggu ini kita bicara tentang soul atau berjiwa, kelanjutan dari minggu lalu, saudara. Kalau minggu lalu kita bicara tentang roh, saudari, dan ini hanya ringkasannya bahwa roh itu ada memiliki level yang lebih tinggi daripada materi, tubuh atau benda, karena itulah roh bisa menguasai ataupun menggerakkan materi. Kemudian roh itu ada di level ya lebih tinggi tadi sekarang. Terus kemudian pertempuran ada di dimensi roh. Roh mana yang lebih kuat itulah yang menang. Kalau roh manusia ada di bawah tingkatan roh malaikat, dan malaikat itu termasuk iblis. Iblis adalah malaikat yang jatuh, sehingga kalau roh manusia melawan roh malaikat itu tidak akan menang. Tetapi Tuhan mengutus rohnya tinggal di dalam kita, Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah di atas segala-galanya. Lebih besar daripada roh-roh yang ada. Kemudian Roh Kudus itu juga sama, karena dia roh, dia maka berkuasa menentukan keadaan tubuh kita maupun juga materi benda. Ya, keadaan sekeliling kita, makanya mujizat-mujizat terjadi karena dimensi roh itu, saudari. Dan firman Tuhan adalah roh dan hidup, saudari. Ya, sebab itulah ketika firman Tuhan dikatakan roh dan hidup, arti firman Tuhan punya kuasa yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini semua, dan roh, semua roh, saudari. Ya, oleh sebab itu Anda dan saya jangan takut dengan segala bentuk manifestasi roh, baik ketika orang kesurupan, ketika Anda ngelewatin kuburan, sendirian, jangan takut. Perasaan mungkin, ya, tetapi roh tidak dinilai, tidak dilihat dengan perasaan. Perasaan mungkin takut, tapi jangan takut. Lawan. Tunduklah kepada Allah. Kata tunduk di sini artinya submit, tunduk kepada kebenaran. Bahwa roh di dalam kita lebih besar pada dunia ini. Sehingga kita pasti tenang aja. Kemudian Anda harus tahu firman Tuhan itu roh dan hidup. Dia pasti menghidupkan, menggerakkan keadaan, materi, jiwa, tubuh kita sesuai yang dikatakan. Sebab itu jangan ragukan firman, jangan berkuasa, dahsyat. Dan minggu ini kita bicara tentang jiwa, saudari. Dan ketika kita bicara jiwa, kita melihat awalnya. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 ini disebut, ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terjemahan ini kurang tepat, tapi seharusnya dalam bahasa Inggrisnya agak lebih tepat, saudari, tapi bahasa Ibrani-nya lebih tepat lagi. Ya, tapi kita pakai yang Inggris karena supaya lebih umum. Ya, dikatakan bahwa and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man become a living soul. Bukan makhluk yang hidup, tapi living soul, jiwa yang hidup. Inilah saat pertama kali jiwa dihidupkan. Jadi jiwa dari penciptaan Allah dihidupkan oleh roh Allah. Ketika Tuhan mengembuskan ya kepada kita breath of life itu, mengembuskan nafasnya, ruah, saudara-saudari, itu rohnya, roh Tuhan. Ketika Tuhan mengembuskan roh Tuhan, maka living soul, jiwa Anda jadi hidup. Jadi kehidupan jiwa Anda, kesejahteraan jiwa Anda tergantung daripada firman dari roh Tuhan, firman Allah. Amin ya. Nah, kembali kita lihat pada esensinya. Waktu Allah ciptain manusia, saudara-saudari, debu dan tanah sudah diciptakan, manusia sudah terbentuk. Ya, tetapi bukan yang menentukan manusia, bukan tubuhnya. Tapi ketika roh menembuskan jiwa hidup, maka manusia jadi makhluk yang hidup. Jadi esensi kehidupan, ataupun dengan kata lain, kata-kata yang bahasa yang lebih bisa dimengerti, kesadaran hidup manusia ada pada jiwa. Ketika jiwa itu hidup, baru manusia sadar dia hidup. Dengan kata lain, saya katakan begini, esensi kesadaran ataupun kehidupan hidup manusia, di mana manusia tahu siapa dan keadaan dirinya, ada pada jiwa. Kesadaran ini bicara tentang nilai diri dan keadaan diri. Itu ada pada jiwa. Jadi dari sisi manusia, kualitas hidup kita ya itu ada pada jiwa, saudari. Karena jiwalah yang membuat Anda sadar esensi Anda, siapa Anda dan bagaimana keadaan Anda. Di jiwa inilah Anda sadar siapa Anda, artinya nilai diri Anda dan saya. Apakah saya berharga? Apakah saya orang nggak ada apa-apanya? Apa saya orang yang sial? Orang yang artinya kok terkutuk, kalah terus, nggak berarti? Itu nilai diri. Atau saya orang yang beruntung, berharga,
dikasihi. Itu tergantung dari jiwa Anda, kesadaran jiwa Anda dan saya. Dan keadaan diri juga. Keadaan diri menentukan apakah Anda bisa bahagia, luka, gembira, sedih, marah. Itu jiwa. Jadi, saudara-saudari, bahwa kebahagiaan kita, keadaan kita, kehidupan kita, kualitas hidup kita ditentukan pada jiwa. Oleh sebab itulah jiwa menjadi peran yang penting. Ya, karena jiwa ini mempengaruhi emosi kita, intelektual kita pun. Contoh, bagaimana jiwa mempengaruhi intelektual? Kan bukan intelektual itu talenta anugerah Tuhan. Ada orang yang pintar, ada orang yang enggak. Tuhan menciptakan manusia itu semua baik. Artinya intelektualnya lebih baik. Yang menjadi masalah ketika manusia merasa dia nggak berarti, maka dia sedang menutup, ya, dia sedang menutup potensi intelektualnya, kemampuan berpikirnya, menalarnya. Cara dia memandang diri itu, saudara-saudari, yang ada di jiwa, ini bisa mempengaruhi inteleknya, termasuk kesadarannya, kehendaknya pun juga. Kalau dia merasa berharga, maka kehendaknya adalah sesuatu yang mempermuliakan, yang tinggi, yang besar. Ya. Identitasnya juga, saudara-saudari. Ya. Jadi Anda melihat betapa pentingnya untuk kita memelihara, mengetahui, dan berdiri buat jiwa kita ini. Oke, itu dia. Dan yang kedua tentang jiwa adalah, jiwa ini netral. Netral artinya, saudara-saudari, dia tidak menentukan, dia hanya medium, perantara, yang mengantarkan pesan yang diterima. Entah pesan itu dari natural, ataupun daging, ataupun dari firman. Contohnya, saya lebih gampang lihat gambar. Ketika Anda lihat gambar di sini, ini tubuh Anda ngelihat ini, kalau kaca ini seperti fakta. Karena kan kaca itu pasti memberitahukan fakta. Tubuh Anda itu gendut, kurus, keriput, tua, muda gitu ya. Nah, ini kaca gambaran fakta. Ketika fakta mengatakan tubuh sakit, aku sendirian, nggak berdaya, dan lain-lain, yang negatif misalkan, maka itu akan sampai ke jiwa Anda. Dan kualitas hidup Anda akan ditentukan oleh jiwa. Ketika jiwa menerima pesan ini, ya, jiwa itu neutral, dia nggak bisa menentukan. Tetapi pesan yang diterimanya itu menentukan. Ketika Anda terus berfokus pada apa yang di luar tentang fakta, maka ujung-ujungnya adalah Anda bisa sedih, marah, depresi, tertekan, negatif, kelabu, gitu. Tetapi ketika Anda dan saya yang telah lahir baru, ingat ya, pembicaraan kita adalah jiwa bagi orang percaya. Kalau bukan orang percaya, maka ada bukan roh Allah aja, tapi juga ada roh si jahat yang bisa menginformasikan. Tapi kita bicara orang percaya. Ketika orang percaya terima Yesus, maka dia ada Roh Kudus di dalam dia. Dan Roh Kudus ini akan memberikan informasi kepada Anda. Apa yang diinformasikan? Firman Allah. Siapa Anda di dalam Kristus. Dan roh itu nggak bisa dirasakan. Jadi bukan, kalau fakta, ini dirasakan karena fakta itu masuk lewat 5 panca indera. Pendengaran, penciuman, penglihatan, saudara ya, perabaan, pengecapan, itu ya, ada 5 gitu ya. Nah, itu bisa dirasakan. Tetapi kalau ini roh, firman Allah adalah roh, firman Allah lah yang memperlihatkan keadaan Anda. Siapa Anda dalam Kristus? Ketika informasi ini Anda terima, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Anda telah dikuduskan di dalam Yesus, telah disembuhkan dalam Yesus, oleh beliau Yesus, telah diberikan masa depan yang cerah, bahwa Anda selalu disertai karena Anda anak, Anda baik Roh Kudus, maka jiwa Anda akan menerima berita dari kebenaran firman, maka hasilnya adalah sukacita, positif, bahagia, Anda merasa dilayakkan, dan Anda adalah berkemenangan. Nanti kita akan bicara tentang tubuh. Tubuh adalah level yang lebih rendah, harus ngikutin. Ketika Anda percaya yang datang dari roh, dari firman, jiwa Anda akan sukacita, maka akan mengalirkan kuasa kebangkitan itu kepada materi tubuh natural, dan terjadi. Ya? Oke, jadi itulah yang terjadi. Inilah gambarannya. Sebab itulah kita tadi dikatakan ketika Allah menghembuskan nafasnya, maka manusia menjadi living soul. Jiwa kita diciptakan untuk menerima ataupun dihidupkan oleh nefes ataupun ruah Allah, roh Allah. Saudara, ini yang harusnya yang kita miliki sebagai orang percaya. Bukan berita-berita dunia. Ketika Anda mendengar berita dunia semua banyak yang negatif, maka Anda akan tertekan, sedih, depresi, bingung,
Tapi kalau kita enggak, dunia kan kenyataannya dunia jadi sedang kacau. Firman Tuhan banyak sekali memberitahukan Anda bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan Anda, walaupun dunia memperlihatkan kekeringan, Tuhan akan juga memberikan masa depan, mencukupkan, banyak sekali saudara. Ya, jadi bukan berita dari dunia yang menentukan jiwa kita, tetapi dari Tuhan, dari Roh Allah melalui firman yang adalah Roh, saudara. Nah, sekarang kita lanjut. Roma 12 ayat 2 tentang jiwa kita dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari, ini terjemahan saya lebih suka pakai bahasa Inggris karena lebih cocok. Ya. Dikatakan, don't be conformed. Jangan conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ya, jadi ini dia, saya hanya menekankan dua kata ini, conform dan transform. Yang lainnya sama kayak bahasa Indonesia, tapi kata conform dan transform ini akan menjelaskan Anda apa maksudnya menjadi serupa dan apa maksudnya berubah. Ya, conform itu maknanya adalah dicetak dengan tekanan. Anda misalkan bikin kue kering, ketika adonan itu belum dibakar, ya saudara, maka Anda cetak pakai cetakan. Ada yang cetakan hati, ada cetakan gambar binatang, kupu-kupu, ataupun apapun juga. Cara Anda mencetak adalah Anda tekan sehingga ngikutin itu, betul? Terus itu masukin ke oven dan dia akan jadi seperti itu terus, akan bentuknya itu kan segitu terus ya. Jadi Anda dicetak, ditekan seperti itu. Tetapi kalau transform, Anda bukan dicetak, tetapi Anda mengambil bentuk baru. Seperti ulat, kata transform bahasa aslinya kan, bahasa latinnya metamorph ya saudara, artinya seperti bagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ketika ulat menjadi kupu-kupu, maka dia kupu-kupu nggak akan jadi balik lagi ke ulat. Jadi dia berubah mengambil bentuk yang baru. Nah, dari sini Anda bisa melihat ya, dua hal perbedaan yang mencolok di sini, saudara. Conform itu akan memaksakan, Anda akan dipaksa, dikenakan, dicetak. Tapi transform adalah pilihan. Ketika ulat mau jadi kupu-kupu, dia memilih tempat untuk jadi kepompong, dia dihasilkan, buat jadi kepompongnya, dia diam di situ, dia pilih, saudara-saudara. Dia pilih gaya hidup yang baru, dia diam lagi, bukan menjalar lagi, kemudian dia keluar jadi kupu-kupu, saudara. Nah, itu dia memilih. Alkitab memperlihatkan ini dalam cerita Ruth, saudara. Ruth, ketika suaminya mati, ya, lalu dia tetap mau ikut Naomi, dan dia katakan kepada Naomi dalam Ruth 1 ayat 16, tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu Allahku. Saudara, Ruth memilih. Ketika dia memilih mengikuti Naomi, dia menjadikan bangsamu bangsaku, artinya apa? Identitasnya dia pilih yang baru. Dia pilih identitas bangsa Naomi. Dan Allah Naomi jadi Allah Ruth juga, saudara. Dan ini luar biasa, kata-katanya juga semua Alkitab ketika menulis sesuatu, semua ada tujuan dan benar. Kemana kau pergi, artinya dia mau ikutin. Jadi Ruth memilih untuk mengikutin. Naomi pergi ke situ, dia akan ke situ. Ya. Ini bicara tentang pola pikir, saudari. Ketika Naomi ngikut Ruth, maka dia sedang memilih untuk memiliki pola pikir daripada bangsa Ruth. Di mana engkau bermalam? Saudara, Anda bermalam kalau Anda berasa nyaman, Anda berasa aman. Baru bisa Anda bermalam, bisa tidur. Artinya Anda bisa bersandar. Jadi dia mau mengikutin, dia mau bersandar, ya, bermalam dia bersandar. Dan kemudian bangsamu bangsaku, dia berbicara tentang sekarang identitasku berubah, ya. Dan dia artinya dia memeluk identitas baru sebagai, ya, Allahmu Allahku, itu bicara tentang roh, identitas dari roh. Bangsa juga bicara kerajaan.
zaman itu, ataupun juga dalam bahasa terjemahan Ibrani, bangsa itu juga merujuk kepada kerajaan. Dengan kata lain, root, transform, menunjukkan transform. Berubahlah oleh pembaruan budi, berubahnya. Inilah mengikuti, bersandar, berjalan ya saudara, bersandar, bermalam, menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Bangsamu, bangsaku, dengan memeluk identitas baru yang adalah roh. Allah adalah roh, saudara. Identitas kita di dalam Yesus, setelah kita terima percaya Yesus, adalah identitas baru. Walaupun itu roh, artinya apa? Anda nggak bisa pegang, Anda nggak bisa melihat. Tapi roh, berdasarkan firman Tuhan. Anda ikutin, Anda bersandar, lihat, sebagai bagian siapa yang di dalam Kristus diciptakan baru, itu tertulis, itulah nilai Anda, hidup Anda, diri Anda. Oleh sebab itu kita mau memilih berpikir dengan cara yang itu. Ya, itu dia berubah oleh pembaruan budi. Jadi nggak mungkin bolak-balik. Kekristenan yang bolak-balik, dia nggak pernah memilih untuk berubah sesungguhnya. Kristen bolak-balik adalah orang Kristen, kadang dia ke dunia, kadang dia ya, jadi anak Tuhan, pola pikir anak Tuhan. Saudara, Anda sedang membohongi diri. Kita nggak pernah berubah dengan cara setengah-setengah. Ya. Nah, conform, dicetak dengan tekanan, itu terjadi dalam kehidupan Daniel. Daniel 1 ayat 7, ketika Daniel orang-orang Yahudi, pemuda-pemudi Yahudi, dibawa ke Babel, mereka diberi nama lain. Daniel dinamakan Belteshazzar, saudari. Hanaya dinamakan Sadrah. Misael dinamai Meshach, dan Azaria dinamai Abednego. Saudari, lihat ya, ini unik sekali juga kan ya, bahwa mereka memberikan nama lain. Tujuannya bukan nama, tujuannya adalah mereka dipaksa untuk memiliki dan mengenal nilai-nilai gaya hidup Babel. Babel adalah lambang dunia. Mereka dibuat supaya lebih sadar identitas dunia natural daripada identitas asli mereka, bangsa Yahudi saat itu. Ya, ini dia. Ini terjadi juga sampai sekarang. Nilai-nilai dunia terus dibombardir kepada kehidupan kita. Kita merasa lebih berharga, lebih berarti ketika kita jadi orang yang hebat, punya posisi yang tinggi, punya keuangan ataupun juga hartanya yang berlimpah, dan kita menganggap orang-orang yang punya harta yang berlimpah itu lebih dari kita. Saudara, salah. Bukannya kita nggak butuh mereka. Ini bicara tentang identitas kita, nilai identitas kita. Anda harus taruh di jiwa kita bahwa saya berarti, saya berharga karena identitas saya di dalam Kristus, bukan karena apa yang dunia pakai identitaskan itu. Saya nggak bicara bahwa kita nggak butuh materi, kita nggak butuh orang-orang yang punya posisi, tetapi ketika kita tahu identitas kita bukan ditentukan oleh itu, maka ketika kita punya kelimpahan materi, ketika kita punya posisi yang tinggi, maka kita akan pakai untuk menegakkan identitas roh kita. Kita akan pakai untuk melihat dan menjadikan kerajaan Allah semakin diberitakan. Bukan lagi tentang kebanggaan kita. Seperti Paulus, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu itu apa kekurangan. Namun semuanya itu saudari tidak menentukan keadaan Paulus. Yang menentukan keadaan Paulus, hidup adalah tentang Kristus. Amin. Identitas dia di dalam roh. So itulah, yuk kita mulai ikutin bahwa kesejahteraan jiwa kita ditentukan oleh pilihan apa yang Anda pilih. Apakah kita ketika kita memilih untuk bersandar, berdiri pada identitas baru secara roh di dalam Yesus, di dalam Kristus, maka kita akan menjadi sejahtera jiwa kita. Ketika jiwa kita sejahtera, maka saudara-saudari, Anda akan mengalirkan kuasa kebangkitan dari roh Allah yang menentukan dunia di sekitar. Sama seperti Ruth. Ketika Ruth memilih untuk berubah menjadi atau memeluk standar yang baru yang datang dari Tuhan, saudara-saudari, maka Anda melihat kehidupan Ruth berubah. Dia bertemu dengan Boaz, suaminya, yang kemudian lahirlah Tuhan memberkati, mengangkat Ruth, lahirlah keturunan-keturunan yang melahirkan Yesus. Jadi berkatnya, saudara-saudari, adalah ketika Ruth mau berubah pola pikir, ngikutin yang baru,
maka Tuhan pakai keadaan sekelilingnya menjadi berubah, dan bahkan anak cucu dia, generasi-generasi dia pun menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, oke. Ini yang harus kita ikutin. Kenapa? Karena semua ini, identitas baru ini semua dalam Yesus. Dalam Yesus inilah kepastian yang kokoh. Karena tergantung dari Yesus. Kalau ini, saudara, tidak terjamin karena tergantung dari manusia, Anda, dan keadaan kita. Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah. Jadi kalau kita mengikuti di sini, ini kokoh pasti. Kenapa? Karena telah. Allah telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani. Pak, itu rohani doang. Yang kita butuhkan juga jasmani. Saudara-saudari, kita sudah belajar tentang yang roh. Roh nilainya lebih tinggi. Roh menentukan yang jasmani, yang materi. Di dalam surga kita sudah belajar juga. Ini realitas surgawi. Realitas surga terlebih tinggi daripada realitas dunia. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa? Surga lebih tinggi realitasnya, nilainya, saudari, ya. Jadi ini artinya kalau yang lebih tinggi diberikan, maka yang lebih rendah dunia itu sudah juga. Makanya ini suatu kepastian kokoh ketika Anda punya pola pikir yang ikutin Yesus berdasarkan identitas dari Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau di dalam Yesus kepastian karena sudah datang, bukan akan, mudah-mudahan, bukan. Tapi di sini Roma katakan, Paulus ngomong 7 ayat 14-15, kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa doa, sebab apa yang aku berbuat aku tidak tahu. Bukan karena apa yang aku hendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Saudara lihat, dunia daging, bersifat daging, maka dia so tahu doang. Dunia nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bahkan dikatakan, aku tidak tahu apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Dunia so tahu aja. Tapi kalau Anda baca firman, tidak ada satu kata, satu kalimat, satu kejadian yang tidak dikendalikan dan tidak mempunyai makna. Nggak ada. Kalau dunia, dia nggak tahu apa yang mau Anda dan saya harapkan. Ya. Dan dunia ini, sifat daging ini terkurung di dalam Taurat. Ini adalah kasih karunia. So itulah, ya, ketika diberikan oleh kasih karunia, ini kokoh. Tapi ini harus diperjuangkan dengan kemampuan kita dan dunia, keadaan dunia. Dan ini dunia aja nggak tahu apa yang terjadi, bagaimana kita bisa bersandar. 2 Petrus 1 ayat 3 katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Ingat, segala sesuatu yang dari Tuhan adalah anugerah, kasih karunia. Maka telah dianugerahkan. Telah dianugerahkan apa yang telah dianugerahkan? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kasih karunia bukan membuat kita jadi tambah berbuat dosa, tetapi justru membuat kita mampu berbuat saleh oleh pengenalan kita akan Dia, bukan pengenalan kita akan diri kita ataupun yang daging. Karena kadang kita nggak ngerti diri kita, saudari. Ketika Anda nggak ngerti diri kita, aduh kenapa sih saya kadang kalau up and down, kadang saya mood. Nggak apa-apa, saudara-saudari. Kita nggak kenal diri kita, yang penting Tuhan suruh kita mengenal Dia. Dia setia. Kamu up and down, Tuhan nggak akan tinggalin. Dan kamu telah dipanggil. Allah, Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, panggilannya nggak akan pernah berubah. Walaupun kita telah jatuh berkali-kali, dia nggak akan berubah. Kenapa? Karena kita dipanggil oleh kuasa yang mulia dan ajaib, bukan oleh karena kelayakan kita. Tapi Anda ketika dipanggil, Anda nggak bisa lari. Anda akan dikurung ataupun juga akan dituntun supaya Anda dan saya hidup saleh dan menggenapin panggilan Dia, memiliki pola pikir Kristus, saudari. Amin. Coba renungkan, ya, Tuhan mau jiwa Anda sejahtera dengan cara memilih, memeluk, bersandar berdiri pada identitas baru di dalam Kristus. Dan identitas secara roh tidak bisa kita rasakan dengan pikiran dan perasaan. Ya, tetapi percaya pada firman. Saudari, demikianlah hari ini, renungkan, ulangi lagi, dan praktekkan. Hari-hari ini kita mulai pilih pikiran yang kita masukkan ke dalam, ataupun input yang kita masukkan, berita-berita yang kita masukkan, ya, message yang kita masukkan pada pikiran kita pilih.
Ketika Anda masuk ke ketika Anda nonton terus dari berita dunia, maka tanpa Anda sadari Anda dipaksa, ya, Anda akan tiba-tiba nggak ada, pola pikir Anda jadi sama. Karena Anda dipaksa, kita nggak sadar. Ketika kita masukin terus hiburan dunia yang penuh dengan pornografi, kekerasan, kita tanpa sadar kita dipaksa, nggak tahu tiba-tiba kita memiliki keinginan yang sama. Ketika Anda main game penuh dengan kekerasan, dengan juga gambar-gambar yang terlalu, ya, saya kadang pornografi, seksi, kita akan nanti tanpa disadari, kita memiliki pola pikir kayak begitu, menerima pikiran kita, sadar-sadari. Ya, tapi kalau kita mulai kepada firman Tuhan, Tuhan akan menuntun kita untuk hidup saleh. Mungkin kita jatuh, teranduk, tetapi Tuhan yang memanggil kita akan memberikan kuasanya untuk kita bangkit dan mulai menggunakan anugerahnya untuk hidup yang benar selesai. Sehingga Anda dan saya akan mengalami kebahagiaan, bukan karena keadaan, tetapi karena Roh Tuhan yang memberitakan kebenaran firman dalam hidup kita. Renungkan itu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.